Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum mulai belajar, jangan lupa semuanya masing-masing baca doa terlebih dahulu. Baik, kita mulai. Di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian kita juga akan membahas hormon reproduksi, kemudian bagaimana kehamilan itu bisa terjadi, alat kontrasepsi, juga penyakit menular seksual, dan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Jadi semua yang akan kita bahas itu adalah untuk pengetahuan dan untuk kesehatan ya. Oke, kita mulai materinya. Pertama dari sistem reproduksi pada pria. Nah, ini adalah reproduksi pria, tampak depan dan tampak samping. Akan kita bahas masing-masing organnya. Jadi yang pertama di bagian luar ada yang namanya skrotum. Dia itu adalah kantung yang gunanya untuk membungkus testis. Di mana setiap laki-laki itu memiliki sepasang testis yang masing-masing dilindungi oleh skrotum. Fungsi utama dari testis adalah untuk pembentukan sperma. Di dalam testis ini ada 3 bagian. Yang pertama ada saluran yang bernama tubulus seminiferus untuk tempat pembentukan sperma. Ada juga sel Sertoli yang menghasilkan nutrisi atau makanan untuk sperma. Kemudian ada sel Leydig yang menghasilkan hormon androgen. Jadi ini adalah bagian dalam testis. Bisa kita lihat ada saluran-saluran yang namanya itu tubulus seminiferus. Di gambar yang sebelah kanan itu adalah kalau tubulus seminiferusnya diperbesar lagi, kita lihat bagian dalamnya. Di situ ada tempat pembentukan sperma, ada sel Sertoli juga di dalamnya. Nah, sekarang kita bahas struktur spermanya. Ada 3 bagian kepala, bagian tengah, dan ekor. Di bagian kepala itu dilindungi oleh akrosom, lalu di bagian dalam kepalanya ada nukleus yang mengandung DNA, di mana DNA itu adalah pembawa sifat genetik. Jadi kalau sifat-sifat dari ayah kita itu dibawanya oleh DNA di kepala sperma ini. Di bagian tengah ada mitokondria untuk menghasilkan ATP atau energi untuk pergerakan sperma. Nah, di bagian ekor itu adalah flagella sebagai alat geraknya sperma. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Ada 4 saluran reproduksi. Di sini yang pertama ada epididymis. Perhatikan dia tuh letaknya di dekat testis, gunanya itu untuk penyimpanan dan pematangan sperma. Yang kedua ada vas deferens, dia itu saluran yang menghubungkan epididymis menuju ke vesicula seminalis. Yang ketiga ada ductus ejaculatorius untuk menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan hasil sekresi vesicula seminalis. Yang terakhir ada uretra. Jadi selain untuk saluran urin ya, uretra ini juga berfungsi sebagai saluran sperma. Kemudian kita bahas kelenjar pada pria. Yang pertama ada vesicula seminalis atau kantong semen yang menghasilkan cairan kental, sifatnya basah dan mengandung banyak fruktosa. Jadi gunanya tuh untuk nutrisi si spermanya. Yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, mungkin udah pada sering denger nih kalau tentang kelenjar prostat ini. Jadi sebetulnya dia tuh menghasilkan cairan yang sifatnya basah, gunanya buat meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma. Yang ketiga ada kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan basah yang mengandung mukus atau lendir juga, sehingga bisa berfungsi untuk pelumasan. Yang terakhir adalah penis, yaitu adalah organ kopulasi pada pria. Di penis ini ada banyak sekali saraf dan pembuluh darah, terutama di bagian glans penis. Ketika ada rangsangan seksual, baik itu rangsangan fisik ataupun psikis, pembuluh darah di bagian penis ini akan terisi oleh darah, sehingga menyebabkan penis menjadi ereksi. Kemudian di bagian glans atau kepala penis itu dilindungi oleh kulit, di mana kulit pada glans penis itu akan dihilangkan pada saat sirkumsisi atau pada saat disunat. Gunanya itu untuk kesehatan, bisa untuk mengurangi resiko kanker, penyakit menular seksual, dan penyakit infeksi saluran kemih gitu. Nah, jadi itu adalah materi tentang organ reproduksi pada pria.
Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Terima kasih.